Bab 711. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Mengejar musuh. Jangan biarkan satu pun dari mereka tetap hidup. Tunjukkan belas kasihan. Ukir ketakutan ke dalam kekaisaran. Setelah Braham dan Mumut muncul di hutan Liberon, Red Knight dan tentara kekaisaran memulai retret mereka tanpa melihat ke belakang. Perjuangan terakhir untuk menghancurkan Valhalla dan keturunan Unditable King. Itu tidak bisa dilakukan. Setelah kekalahan dari Knight ketiga, tidak ada yang tersisa untuk berurusan dengan keturunan Unditable King, monster yang bahkan mengejar salah satu dari 5 pilar. Kuak. Hiik. Tentara kekaisaran ingin melarikan diri dari tempat neraka, sesegera mungkin. Sayangnya, tingkat mundur mereka sangat lambat. Medan yang kasar dan iklim hutan Liberon, menangkap pergelangan kaki mereka. Di sisi lain, tentara Valhalla telah dilatih di hutan Liberon. Semangat mereka meningkat dan mereka dengan cepat menyusul pasukan kekaisaran. Puk. Puk puk puk. Cukakakakak. Pemandangan yang mengerikan. Tentara Valhalla seperti iblis. Mereka tidak mengampuni tentara kekaisaran yang memintanya hidup. Mereka tidak menerima penyerahan itu. Itu adalah peringatan bagi kekaisaran, untuk tidak menganggap enteng Valhalla. Orang-orang ini. Knight kelima mengertakkan giginya, saat dia menyaksikan tentaranya dibantai. Dia sangat membenci Valhalla, yang berani melawan kekaisaran. Tapi, dia tidak bergerak untuk membantu para prajurit. Dia harus menjaga Red Knight, bukan tentara yang bisa diganti kapan saja. Sementara Mercedes tidak ada di sini, Red Knight kami menderita kerusakan hebat. Aku tidak pantas melihat Mercedes, jika aku kehilangan semua Knight ini. Kuajak. Kuak. Dia menerbangkan musuh mengejar Red Knight. Dia lega oleh satu fakta. Itu tentang Kaisar. Kyle, yang sangat disukai Yang Mulia, tidak bisa menghentikan keturunan dari Unditable King. Wajar, jika Red Knight kita akan gagal dalam misi ini. Kaisar tidak bisa menghukum Red Knight. Jika dia ingin menghukum Red Knight, dia harus menghukum Kyle yang disayanginya. Petik 1. Tapi, ini mengejutkan. Dia ingat Kyle yang menjadi tak berdaya di depan pengeboman sihir League dan keturunan Unditable King. Dia lebih lemah dari rumor. Bahkan jika dia adalah yang terlemah dari 5 pilar, dia di bawah Lorex. Petik 1. Kyle tidak bisa mengalahkan keturunan Unditable King, yang membunuh Lorex. Itu berarti, Kyle lebih lemah dari Lorex. Reputasi 5 pilar itu dilebih-lebihkan. Bagaimana dengan Mercedes dan Lucas? Knight pertama dan Knight kedua. Reputasi mereka yang sangat tinggi, jauh lebih lemah daripada kenyataan. Itu adalah hasil dari Kaisar yang tidak mengakui pencapaian mereka. Faktanya, Mercedes lebih unggul dari 5 pilar. Dia berlari di bagian paling belakang anggota Red Knights. Itu adalah lokasi, di mana dia bermaksud untuk melindungi Red Knight dari pengejaran musuh. Itu adalah situasi yang berbahaya dan dia harus bertanggung jawab. Lihatlah Red Knight berlari seperti tikus. Uhuhu. Luke dari Valhalla. Dia memegang kendali kuda di satu tangan, dan guandao besar di tangan lainnya ketika dia pindah ke sisi dia, Knight kelima. Guandao, jenis senjata tiang China. Begitu jaraknya dipersempit. Piong. Guandao keberuntungan bergerak dalam lengkungan dan tubuh bagian atas dia bergetar, setelah memblokirnya dengan pedang. Kamu. Dia terkejut. Dia telah bertarung dengan Luke beberapa kali, tapi itu selalu merupakan pertukaran pedang di tanah. Pada saat itu, dia telah membuat Luke kewalahan. Sekarang, kekuatan serangan Luke 2 kali lebih kuat, ketika dia menggunakan tombak di atas kuda. Dia menjadi waspada. Luke tertawa. Tingkat kemampuan berkudaku sangat tinggi. Dan pedang bukanlah senjata yang cocok untuk digunakan pada kuda. Jiong. Guandao Luke jatuh pada sudut kanan kali ini. Itu dengan kekuatan besar. Keseimbangan dia sedikit runtuh, saat dia memblokirnya dengan pedangnya. Tuan dia. Begitu dia mendengar teriakan dari belakang, dia menoleh ke Red Knight. Dia memanggil, ketika dia melihat mereka memutar kuda mereka. Terus bergerak maju. Kamu harus pergi ke sisi Mercedes. Tetapi, Red Knight tahu situasinya. Dia yang mengalahkan ribuan tentara Valhalla, saat Lorex berurusan dengan keturunan Unditable King, sudah lelah. Sekarang, dia menghadapi musuh dengan semangat tinggi, sendirian. Red Knight khawatir. Aku adalah Knight kelima. Tugasku adalah melindungimu. Dia berteriak. Dia pikir, seorang pemimpin harus mau melindungi bawahannya. Sama seperti Mercedes. Aku akan melindungimu. Pergi. Jangan pikirkan apapun dan pergi ke ibu kota. Jang, Jijiong. Dia mengerang, saat bertahan melawan pemboman serangan Luke. Dia menyerah untuk bertahan hidup. Dia berbalik dan berdiri di depan Luke. Ada puluhan musuh terkenal, termasuk Scott yang mendukung Luke. Tapi, dia tidak takut. Red Knight itu abadi. Piaro yang namanya adalah dosa hanya untuk disebutkan. Sebagai seorang pemuda, dia telah menjadi anggota Black Knight dan mengaguminya. Dia bermimpi, suatu hari nanti menghancurkan musuh di depan sebagai Red Knight, dan melindungi teman-temannya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pada akhirnya, aku tidak bisa mencapai mimpiku. Jejeong. Jang. Pedangnya berputar dan memotong di dada Luke. Batuk. Luke batuk darah.
Aku tidak menyesal. Dia meraung. Scott melompat dari belakang Luke dan menusuk dada dia, tapi pedangnya tidak berhenti bergerak sejenak. Dia terus memotong musuh yang mendekat, menjaga mereka tetap di tempatnya. Pada akhirnya, pria yang cerdas. Karena tindakan dia, pasukan Ares kehilangan Red Knights. Red Knight benar-benar menghilang dari pandangan. Bahkan, ada puluhan tentara Ares yang terbunuh. Dia benar-benar seorang Knight nomor tunggal. Surat wasiat terakhirmu. Ares mengagumi tarian dan pengorbanan dia yang luar biasa, dan bertanya kepadanya. Itu adalah kehormatan terbesar, yang diberikan kepada musuh dalam perang. Aku. Kelopak mata dia bertambah berat. Visinya kabur. Kegagalan. Dia yang bertahan sampai saat terakhir, akhirnya jatuh berlutut. Kakinya lemah, dan dia tidak bisa berdiri lagi. Tapi, dia masih tidak melepaskan pedang di tangannya. Aku, percaya padamu, Piaro, aku tidak pernah sekalipun meragukanmu. Suatu hari, stigmamu sebagai pengkhianat akan terhapus. Swah! Untuk siapa wasiat terakhir ini? Dia batuk darah hitam dan tubuhnya berubah menjadi abu-abu. Ares terdiam. Kyle melarikan diri dan Agnus mengambil nyawanya sendiri. Grid duduk di satu sisi, dan mendapatkan kembali staminanya. Dia menyaksikan kekuatan pasukan Valhalla mengakhiri perang ini. Kemudian, suara berat Braham terdengar. Grid. Apa? Kamu baik-baik saja? Grid menggerutu pada Braham. Kamu pingsan terakhir kali melihat Mumut. Bagaimana kamu bertahan hari ini? Ya ampun, bagus sekali. Braham tidak pernah membantu di saat-saat kritis. Kali ini, hasilnya berakhir dengan baik, tapi Grid masih tidak menyukainya. Braham dengan tulus berkata kepada Grid yang tidak puas. Maafkan aku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Seseorang yang mengira dia adalah yang terbaik di surga dan di bumi. Tidak ada frasa yang lebih cocok untuk menggambarkan Braham. Namun, dia meminta maaf pada manusia. Apa? Apakah kamu makan sesuatu yang buruk? Braham mempertanyakan Grid yang bingung. Aku gagal memulihkan tubuhku dan pergi menemuimu di Kepulauan Behen. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan, ketika aku meminjam tubuhmu? Petik 2 tanda tanya petik 2. Tidak seperti biasanya, suara Braham lembut. Itu hampir baik. Kenapa dia melakukan ini? Braham berbeda dari biasanya. Grid merasa bingung, ketika dia tiba-tiba mengingat sebuah kues. Legendary Grid Magician. Kues tersembunyi. Braham gagal memulihkan tubuh aslinya. Dia ingin tinggal di ruang yang aman, sampai dia memulihkan kekuatan sihirnya yang kelelahan, dan telah memilih tubuhmu sebagai ruang itu. Jika Anda menerima jiwa Braham, Anda akan mendapatkan kekuatan yang kuat. Acceptance Reward. Peningkatan pertautan 50% dengan Braham, Legendary Grid Magician, kelas 2 Legendary. Itu adalah kues yang berkelanjutan. Grid mendapat kelas kedua yang legendaris berkat kues ini. Dan sejak itu, dia bersama jiwa Braham. Lalu, Grid menyadari satu fakta. Benar, Braham meminta untuk meminjam tubuhku selama 1-4 tahun. Sekarang, sudah 3 tahun sejak mereka bersama. Ini dalam hal waktu satisfi. Petik 2. Apakah kamu sudah memulihkan kekuatan sihirmu? Suara Grid bergetar, ketika dia mengajukan pertanyaan. Begitu dia diingatkan jika dia tidak akan bersama Braham selamanya, dia merasa gelisah dan sedih. Grid tidak bisa menahan perasaan sayang untuk Braham. Dia menyukai Braham. Meskipun troll, berapa banyak yang dimenangkan Grid berkat Braham. Ada banyak hari yang menyenangkan. Braham adalah asisten yang kuat, dan juga teman yang berharga. Braham membaca perasaan Grid dan mengendus. Ya, aku sudah pulih. Ini sesuatu yang membahagiakan. Tapi apa dengan reaksimu? Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Petik 2 petik 2. Grid tidak menyangkalnya. Braham terlalu berharga untuk disangkal, hanya karena dia malu. Kurung buka titik kurung tutup. Braham tetap diam, ketika Grid tidak berbicara. Sebenarnya, ini bukan Braham yang normal. Setelah diusir dari dunia vampir dan hidup sebagai manusia, dia menjadi sadar akan perasaan kasih sayang. Dia menghargai Pakma, merasa cemburu dan khawatir terhadap Mumut, dan sekarang dia menyukai Grid. Di tengah suasana canggung ini, Braham berbicara dengan suara ceria yang dipaksakan. Ini adalah kesempatan yang menyenangkan. Sekarang, kamu dan aku bebas. Aku akan memulihkan tubuhku dan kamu tidak perlu terluka oleh tindakanku. Terluka. Kata-kata Braham membuat dada Grid terasa mati rasa. Grid memperhatikan. Braham menyalahkan dirinya sendiri karena tidak terkendali, setiap kali dia bertemu Lik Mumut. Grid buru-buru menyangkalnya. Tidak, Braham. Kamu belum pernah melakukan kerusakan padaku. Pikirkanlah, tidak bisakah aku berada di sini sekarang, karena kehadiranmu. Aku selalu bahagia dan bersyukur bisa bersamamu. Terima kasih. Braham berkata dengan susah payah. Suaranya juga bergetar. Ada benjolan di tenggorokan Grid. Paat. Sumber kekuatan besar terletak jauh di dalam dada Grid. Jiwa Braham mulai bergerak. Dia akan pergi. Grid buru-buru berseru. Apa? Kenapa kamu terburu-buru? Ambillah perlahan. Perlahan pergi. Kukuk, aku telah menunggu momen ini selama 3 tahun.
Aku ingin pergi. Aku ingin memulihkan seluruh tubuhku sesegera mungkin. Namun demikian, terlalu mendadak. Bukankah kita sudah bersama selama bertahun-tahun? Bebaskan pikiran terdalammu. Petik 2. Grid berteriak menangis. Sulit baginya untuk menerima perpisahan yang tiba-tiba. Brururung. Jiwa Braham bergetar. Dia sangat tersentuh oleh kenyataan, jika dia menjadi orang yang berharga bagi seseorang. Aku akan memberimu hadiah. Aku akan memasukkan formula magisku ke tubuhmu. Nantinya, kamu akan dapat mempelajari sihir baru, setelah kamu memiliki intelijensi yang memadai. Kamu tidak akan merasakan ketidakhadiranku. Braham. Kukuk, jangan jadi perempuan. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku akan mengambil kembali dagingku. Kita hidup di usia yang sama. Kita akan bertemu lagi. Paat. Jiwa Braham muncul dari dada Grid. Suara Braham tidak lagi terdengar. Braham. Grid menjangkau jiwa Braham yang telah mencapai langit dalam sekejap. Tetap sehat. Jiwa Braham menghilang ke langit, tanpa melihat ke belakang. Jiwa biru bergerak sebagai seberkas cahaya. Semakin banyak retakan muncul di jiwa biru, Braham tidak peduli. Dia fokus untuk mengucapkan selamat tinggal pada Grid. Legenda baru, aku memujimu, merasa kagum terhadapmu dan menyukaimu. Bab 712. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Jiwa Braham telah pergi. Teman yang membangun banyak kenangan telah meninggalkannya, tapi hanya ada jendela pemberitahuan singkat. Sistem tidak memahami persahabatan di antara mereka berdua. Braham. Grid ditinggalkan sendirian dan merasa tertekan. Dia tidak bisa lagi merasakan jiwa Braham di dadanya, menyebabkan dia kewalahan, oleh rasa kehilangan yang sulit untuk dijelaskan. Petik 2. Kakinya tidak akan jatuh. Grid berdiri kokoh di tempatnya, memandangi jejak biru yang ditinggalkan jiwa Braham di langit. Dia melanjutkan untuk waktu yang lama, setelah jejak benar-benar menghilang. Oasis. Dia menjadi kandidat untuk menjadi keturunan Unbeatable King. Tapi, dia secara bertahap menjauh dari mimpinya. Dia tertegun dalam perang ini. Pakmas Descendants, Grid. Pahlawan era ini yang menjadi raja pertama dengan bakat alami. Kekayaan, ketenaran, dan wanita. Setelah mengamankan semuanya, sekarang dia menggunakan ilmu pedang Unbeatable King. Oasis merasakan kekurangan. Mengapa dunia begitu tidak adil? Dunia ini hanya untuk karakter utama. Realitas yang mengerikan membuat Oasis sedih. Dia merasa jika Grid mendominasi semua keberuntungan di dunia, dan membenci ketidakadilan dunia. Tapi sekarang. Petik 1. Dia benar-benar orang yang luar biasa. Ya, seperti yang dikatakan Ares, keberuntungan tidak ada. Grid memenuhi syarat, sehingga dia bisa menjadi karakter utama. Oasis tidak lagi menyalahkan dunia. Dia tidak bisa iri pada Grid. 5 pilar. Oasis bergetar, ketika tentara Ares berurusan dengan sisa-sisa kekaisaran dan mengamati Grid. Grid, dia sudah dikunci selama 5 menit. Petik 1. Mengapa Grid menatap langit setelah pertempuran? Dia mengulangi pertarungan. Oasis yakin, Grid seperti ini setiap saat. Setelah mengalami beberapa insiden, Grid selalu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengulangi situasinya. Maka, dia akan menggunakannya sebagai makanan, agar pertumbuhannya terus berkembang. Memutar ulang pertempuran. Mudah dikatakan, tapi siapa yang bisa melakukannya setiap saat? Secara khusus, Grid menginvestasikan beberapa jam. Luar biasa, sangat menakjubkan. Aku bahkan tidak bisa cemburu. Grid berbeda dariku. Ya tentu saja. Sementara dia adalah orang biasa, Grid adalah player terbaik yang mencapai prestasi besar yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, dia salah satu yang terbaik. Dia tidak bisa dibandingkan. Kuok. Oasis mencengkeram sarung tua Unbeatable King dengan erat. Dia berkonflik. Bisakah dia benar-benar menjaga sarung ini? Dia telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi keturunan Unbeatable King. Setelah banyak berjuang. Aku tidak bisa. Unbeatable King. Mustahil bagi Oasis. Dia menyadari kenyataan. Pemilik yang sah adalah Grid. Grid sudah memiliki ilmu pedang Unbeatable King. Jika dia mendapatkan sarung tua, dia akan segera dipilih sebagai keturunan Unbeatable King. Dia sudah merupakan Pakmas Descendants. Dia memiliki 2 kelas. Langkah. Oasis yang ditentukan mendekati Grid. Dugun-dugun. Dia tampak seperti Taipan dari jauh. Jantung Oasis berdetak seperti orang gila. Akhirnya. Halo. Oasis sangat gugup setelah menyapa Grid, sehingga dia menggigit lidahnya. Grid meliriknya. Petik 2 tanda seru petik 2. Saat dia bertemu mata hitam Grid, Oasis merinding di sekujur tubuhnya. Mata Grid begitu dalam sehingga dia tidak bisa percaya, jika mereka seusia. Perasaan yang sama sekali berbeda, dari melihat jarak atau melalui layar. Oasis dihadapkan dengan realitas Grid dan menelan ludah. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Grid bertanya dengan sopan. Jika seseorang yang tahu Grid ada di tempat ini, mereka akan terkejut. Mengapa? Itu karena, awalnya Grid tidak sopan. Sejak dulu, Grid jarang menggunakan kartu kehormatan pada lawannya. Sebenarnya, ini bukan masalah sifat Grid.
Itu adalah fitur keseluruhan gamer Korea. Gamer Korea kehilangan kesopanan, karena game bergenre AOS, aturan, di masa lalu. Sejak titik waktu tertentu, percakapan informal dalam permainan adalah budaya dasar. Tapi pada saat ini, pikiran Grid berubah. Itu adalah perubahan yang terjadi, ketika dia melihat kembali dirinya. Dan dia menyesal, jika dia tidak pernah sopan kepada Braham, yang ratusan tahun lebih tua darinya. Grid tidak tahu, apakah dia akan mengembangkan hubungan dengan orang di depannya di masa depan. Tapi, dia seharusnya tidak membuat orang ini jijik dengannya. Dia jadi tahu konsep, rasa hormat. Ah, itu. Oasis bingung dan gugup, karena citra Grid yang ia tahu berbeda dari yang ia hadapi. Dia dalam kondisi kacau. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi, jangan ragu untuk mengatakannya. Grid tersenyum ramah. Dia bisa melihat masa lalunya di Oasis, yang tidak jelas. Dia selalu kurang percaya diri, sehingga dia menundukkan kepalanya dan takut bertemu orang lain beberapa tahun yang lalu. Sekarang, Grid tahu. Bahkan orang-orang yang menyedihkan patut dihormati. Dia ingin dihormati di masa lalu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tapi sekarang, aku. Dia tidak pernah menghormati yang lemah. Dia tidak pernah melecehkan siapapun, kecuali mereka adalah musuh. Tapi, dia hanya membantu sekutunya, jika mereka dalam kesulitan. Aku tidak pernah memikirkan posisi orang itu. Dia waspada dan curiga pada semua orang, sebelum dia mengenal mereka. Ya, itu sama dengan Braham. Dia waspada dan tidak merasa hormat, karena Braham adalah seorang iblis. Hanya sekali. Kalau saja dia berbicara dengan Braham tentang dikhianati oleh Pakma, kalau saja dia mengatakan kata-kata penghiburan hangat. Ketika Braham mendorongnya, Grid juga bisa memberi harapan pada Braham. Mengapa aku tidak menunjukkan minat pada Braham? Grid tahu posisinya. Dia bisa mencoba membantu Braham dengan kebangkitannya. Tapi, Grid tidak. Dia hanya memperlakukan Braham seperti yang ia inginkan. Namun, meski begitu, kamu menyukaiku. Kuok. Grid menggigit bibir bawahnya dengan keras. Dia berusaha menahan diri untuk tidak menangis. Oasis memiliki kesalahpahaman, setelah melihat Grid. Aku tidak kenal siapapun yang begitu baik dan menatapku dengan mata ramah seperti itu. Raja Grid. Itu tidak hanya terbatas untuk Satisfi. Dia memiliki reputasi dan kekuasaan untuk memerintah, seperti raja di dunia nyata. Tapi bukannya sombong, dia orang yang hangat. Itu mengejutkan. Dia bisa mengendalikan pikirannya. Itulah caranya, dia bisa berhasil. Kesombongan yang terekspos melalui berbagai jenis siaran, adalah produksi palsu. Dia tidak ingin dirinya yang sebenarnya, dilihat oleh musuh potensial. Sungguh mengagumkan. Ya, ini adalah keturunan Unditable King yang ideal. Ketegangan Oasis dilepaskan, begitu dia melihat Grid sebagai orang besar. Dia memiliki hati yang hangat, seperti orang percaya di depan patung Buddha. Terima ini. Oasis menyerahkan sarung tua Unditable King pada Grid. Tentu saja, itu bukan tanpa alasan. Dia bukan orang bodoh. Bagaimanapun, jika dia menjadikan Grid sebagai keturunan dari Unditable King, dia mungkin akan mendapat hadiah terpisah sebagai imbalan. Mungkin beberapa item legendari. Dia akan bisa menjalani kehidupan yang berbeda. Saat itulah Oasis berpikir begitu. Hei, dia, apakah ini lelucon? Petik 2 tanda tanya petik 2. Grid mengerutkan kening, setelah diberi sarung tua Unditable King. Suasana lembut benar-benar menghilang. Matanya tampak seperti dia akan mengutuk di Oasis. Apa? Kenapa tiba-tiba begitu? Oasis panik. Grid yang marah melemparkan sarung tua itu kembali kepadanya. Seseorang berusaha menekan emosinya. Kenapa kamu memberikan Japtem ini kepadaku? Apa yang salah denganmu? Apa itu? Japtem. Item yang menyediakan kues perubahan kelas yang legendaris disebut Japtem. Itu tidak mungkin. Oasis berpikir, ada yang tidak beres dengan sarung tua Unditable King. Kemudian, dia mendengar suara yang tidak ada sejak dia gagal dalam kues di Lubana. Apakah kamu pikir, kamu bisa menyerahkan kepemilikan sesuka hati? Pilihannya bukan bebanmu. Petik 2. Aku tidak kehilangan kualifikasi. Oasis bertanya dengan suara bergetar. Suara dari sarung tua bersenandung. Ini masalah bagiku untuk menilai. Jangan pikirkan itu. Petik 2. Mata Oasis berubah merah. Emosi dalam berkedip, ketika mimpi yang dia pikir sudah lama muncul lagi. Mata Grid datar, ketika mereka melihat Oasis. Berbicara sendirian di depan seseorang. Dia benar-benar gila. Sekali lagi, dia seharusnya tidak baik kepada siapapun. Ini hanya orang yang aneh dan bengkok. Kemudian, seseorang di atas kuda berlari ke arah Grid. Ares kembali setelah perang. Ares turun dari kudanya, dan membungkuk dalam-dalam ke Grid. Aku benar-benar menghargai ini kali ini. Berkat bantuanmu, aku bisa mencapai kemenangan yang lebih besar dari yang aku harapkan. Dalam perang yang direncanakan Ares, hutan Libron hanyalah intersepsi pertama. Meski mengambil keuntungan dari medan dan iklim hutan Libron. Ares tahu, jika garis pertahanan ini pada akhirnya akan diatasi. Dia menyiapkan perangkap lain di berbagai tempat, tapi mampu menyingkirkan pasukan kekaisaran, sebelum mereka diekspos.
Itu adalah manfaat yang luar biasa, dalam jangka panjang. Ares benar-benar berterima kasih dan menggenggam tangan Grid. Tidak, aku tidak melakukannya untuk terima kasih. Aku tahu. Alasan Grid ikut serta dalam perang ini adalah untuk masa depan kerajaan Overgearet, bukan Valhalla. Ares juga tahu fakta ini. Tapi jelaslah, jika Valhalla mendapat manfaat besar sebagai hasilnya. Izinkan aku untuk membalasmu. Tepuk tangan. Ares bertepuk tangan dan 500 tentara berlari. Sekilas, mereka jelas terlatih. Mereka adalah elit yang telah diberi atribut tertinggi. Perang menaikkan level mereka menjadi 270. Mungkin, mereka bisa tumbuh menjadi Knight. Petik 2 tanda tanya petik 2. Aku akan memberikannya kepadamu. Hah? Para prajurit ini, terimalah. Petik 2 petik 2. Valhalla akan memasok pasukan ke kerajaan Overgearet, sementara kerajaan Overgearet memasok barang ke Valhalla. Ini adalah aliansi ideal yang diimpikan Ares. Aku berharap, jika pertukaran antara kedua kerajaan akan lebih aktif mulai hari ini. Aku mengerti. Grid bersyukur meninggalkan Valhalla bersama para prajurit. Oasis menatap punggungnya dan mempertanyakan sarung tua itu. Bukankah dia cocok untuk penguasa yang kamu cari? Jujur, tidakkah dia memenuhi keinginanmu? Jawaban yang diterimanya adalah, dia sudah menjadi penguasa. Kapalnya terlalu besar untuk ditangani oleh sebagian kecil jiwaku. Petik 2 petik 2. Orang yang luar biasa yang diakui oleh item ego yang sombong. Mata Oasis dipenuhi rasa iri, saat mereka melihat punggung Grid. Suatu hari, aku akan berdiri berdampingan denganmu. Tidak, aku akan menjadi orang yang akan kamu sadari. Sampai saat itu, harap terus menang. Langkah kaki yang ditinggalkan oleh pahlawan dari para pahlawan, banyak orang mengikuti mereka. Sekarang, Grid adalah tujuan orang lain. Sama seperti tujuan Grid adalah Kraugel. Bab 713. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Nama. Salam. Job. Warrior. Level. 271. Strength. 1090 per 1700. Stamina. 1047 per 1700. Agility. 600 per 1000. Intelligent. 306 per 800. Skill. Intermediate Sword Mastery. Level 1. Intermediate Spear Mastery. Level 1. Beginner Bow Mastery. Level 7. Beginner Shield Technique. Level 7. Beginner Horsing. Level 3. Beginner Swimming. Level 1. Atribut tersembunyi. Peningkatan kemampuan adaptasi medan, peningkatan kemampuan adaptasi iklim, peningkatan jumlah EXP yang diperoleh, pulihkan semua sumber daya saat level up, koreksi resistensi status, penurunan saat tingkat moral turun. Status. Tertekan. Aku ditinggalkan oleh Raja Ares. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Nama. Kan. Job. Warrior. Level. 275. Strength. 1290 per 1400. Stamina. 1347 per 1500. Agility. 810 per 1100. Intelligent. 106 per 500. Skill. Intermediate Sword Mastery. FL. Intermediate Spear Mastery. FL. Beginner Bow Mastery. Level 9. Beginner Shield Technique. Level 9. Beginner Horsing. Level 5. Beginner Swimming. Level 1. Atribut tersembunyi. Peningkatan kemampuan adaptasi medan, peningkatan kemampuan adaptasi iklim, peningkatan jumlah EXP yang diperoleh, pulihkan semua sumber daya saat level up, koreksi resistensi status, penurunan saat tingkat moral turun. Status. Bingung. Merupakan suatu kehormatan untuk melayani Raja Overgearet yang terkenal. Keluargaku ditinggalkan di rumah. Gila. Dalam perjalanan ke kerajaan Overgearet, Grid heran, ketika dia mengamati 500 prajurit dengan Sword King. Apakah itu karena bakat luar biasa dari para prajurit? Tidak, bukan itu. Ukuran bakat NPC adalah jumlah statistik maksimum dan skill khusus mereka yang bisa mereka peroleh. Dari sudut pandang umum, 500 prajurit ini semuanya memiliki bakat sederhana. Itu sebabnya, itu bahkan lebih menakjubkan. Mampu meningkatkan tentara biasa ke tingkat ini. Semakin berbakat NPC, semakin baik kemampuan belajar mereka. Dengan kata lain, prajurit biasa lambat dalam hal meningkatkan keterampilan mereka. 500 prajurit yang diberikan Ares kepadanya, memiliki tingkat keterampilan yang sangat tinggi meskipun biasa saja. Selain itu, atribut terpisah yang mereka miliki juga yang terbaik. Secara khusus, semua sumber daya pulih saat naik level. Ini adalah alasan, mengapa tentara Valhalla menunjukkan kemampuan bertarung yang hebat dalam perang. Sulit untuk memberikan atribut asli. Mereka beralasan,
Mengapa tentara Overgearet memiliki atribut peningkatan adaptasi di sawah adalah hasil dari pelatihan terus-menerus di sana. Tentara Overgearet melakukan latihan intensif sepanjang hari. Tapi tidak seperti tentara Valhalla, mereka tidak memiliki berbagai atribut. Memulihkan semua sumber daya saat naik level. Grid tidak tahu bagaimana memberikan atribut itu. Seberapa kuatkah keterampilan Ares membina tentara yang kuat? Bayangkan itu. Munculnya Ares saat dia memerintah 1 juta tentara. Menakutkan, menakutkan. Grid tidak pernah ingin memusuhi Ares. Jika mereka harus menjadi musuh. Aku harus memukul, sementara Valhalla masih belum berkembang. Grid percaya diri. Jika dia, Asmopel, Cakeli, Meksong, dan anggota Overgearet terbaik menghancurkan musuh, sementara Kasim dan Faker membunuh mereka dalam kekacauan. Mereka bisa menaklukkan Valhalla. Melainkan, kerusakan kami akan besar, dan kami akan menunjukkan celah ke kekaisaran. Akhirnya, mereka akan dihancurkan. Aku tidak ingin menjadi musuh dengan Ares sejak awal. Grid sangat menyukai Ares. Berapa banyak orang di dunia ini yang membenci kepribadian Ares yang lugas dan berani. Petik 1. Dia memiliki calon keturunan Unbeatable King di sisinya. Oasis. Pria yang datang kepadanya, dan menyerahkan sebuah sarung usang. Grid diingatkan tentang dia dan terus mendukungnya. Jangan berkecil hati. Faktanya, Grid bingung ketika seorang pria yang tidak dikenal mendatanginya dan menyerahkan sarungnya. Kemudian, dia menggunakan Blacksmith's Legendary Appraisal pada sarung itu, dan merasakan kemarahan dan simpati pada saat yang sama. Sid Old King yang tak terkalahkan. Item Quest. Sarung yang digunakan oleh Unbeatable King, saat dia masih hidup. Bagian dari surat wasiat Unbeatable King terkandung di dalamnya. Ketentuan penggunaan. Seorang player. Setelah beralih ke kelas saat ini, tidak boleh mati sekali. Item quest yang terkait dengan Unbeatable King. Grid dengan cepat memahami identitas Oasis. Dia adalah keturunan Unbeatable King yang dikabarkan. Tidak, dia adalah kandidat untuk menjadi keturunan. Ini adalah kesempatan berharga, yang telah kamu menangkan untuk diri sendiri. Kamu tidak harus memberikannya kepada orang lain. Mengapa Oasis mencoba menyerahkan sarung itu kepadanya? Grid memahami alasannya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dia ingin menyerah. Itu bisa dilihat di mata dan bayangan di wajahnya. Oasis tidak memiliki kepercayaan diri. Sama seperti Grid di masa lalu. Aku dulu sering berbicara dengan diriku sendiri. Benar sekali. Grid memproyeksikan dirinya ke Oasis. Karena itu, dia membenci Oasis. Sementara pada saat yang sama, merasa simpatik dan ingin menghiburnya. Sekarang, questnya sulit dan kamu ingin kabur. Tapi, jangan menyerah. Tunggu sebentar. Mengesampingkan emosi pribadinya, bukankah Grid serakah untuk sarung tangan lama Unbeatable King? Bukankah dia menginginkannya? Tentu tidak. Grid dan rekan-rekannya adalah orang-orang yang tidak takut gagal. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan sarung tua. Yah, tidak ada yang gratis di dunia. Jika aku menerima sarungnya, aku harus memberikan sesuatu yang lain. Sebaliknya, lebih penting untuk menghilangkan depresi pada 500 prajurit. Grid meyakinkan para prajurit. Jangan khawatir, jika keluargamu ada di Valhalla. Atas nama Raja Overgearet, aku akan membawa semua anggota keluargamu ke kerajaan Overgearet. Petik 2. Tentu saja, Ares akan bersedia bekerja sama, jika dia tahu. Para prajurit sangat senang, ketika mereka melihat wajah Grid yang dapat dipercaya. Luar biasa. Meskipun kami tidak mengatakan apa-apa, dia melihat kecemasan kami dan menyiapkan solusi. Dia benar-benar hebat, seperti yang diharapkan dari Raja Overgearet yang terkenal. Grid membangun kepercayaan tentara. Apa? 50.000 tentara musnah, banyak Red Knight meninggal, dan lengan kiri Kyle hilang. Kaisar Juander kesal ketika mendengar laporan itu. Dia ingin menekan Red Knight, dan para prajurit bisa diganti kapan saja. Tapi fakta jika Kyle terkena adalah masalah. Menjadi tidak mungkin untuk menyerahkan tanggung jawab perang ini kepada Red Knight, dan posisi 5 pilar akan menjadi lebih lemah. Akibatnya, Juander tidak dapat mencapai tujuannya. Martabatnya bahkan menurun. Kyle, pria ini, aku percaya padamu. Kuang. Energi keluarga Kekaisaran Sahara yang diwariskan turun-temurun, memenuhi daerah itu. Begitu Juander menjadi marah, energi merah yang kuat itu meledak, dan mengguncang aula besar. Wajah Kyle menjadi lebih pucat. Aku malu. Kyle tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia siap mati. Rencana Kaisar rusak, karena dia dan posisinya melemah. Namun, Juander kedinginan. Tidak peduli seberapa marahnya raja, dia tidak akan cukup bodoh untuk memotong dagingnya sendiri. Kurungan. Jangan tunjukkan dirimu sampai aku memanggilmu lagi. Petik 2. Kamu menyelamatkan hidupku. Jangan menyanjung dirimu sendiri. Aku hanya membiarkanmu hidup, karena itu perlu. Petik 2. Aku pasti akan menebus ini suatu hari. Kyle membungkuk dalam-dalam pada Juander, dan meninggalkan aula besar. Setelah ditinggalkan sendirian, tubuh Juander mulai bergetar. Keturunan Unbeatable King. Dia menghancurkan setengah dari Red Knight dan merusak Kyle dengan sihir.
Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang disaksikan di Lubana. Dia bahkan bisa menggunakan sihir. Sihir adalah area yang bahkan Unditable King dalam legenda tidak digunakan. Juander menjadi gelisah. Jangan bilang, keturunan Unditable King lebih kuat dari Unditable King. Banyak orang tahu, jika benua timur memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada benua barat. Tidak mengherankan, jika orang-orang dari benua timur yang dibawa oleh Grid ke kerajaan Overgearet tampil lebih baik daripada penduduk kerajaan Overgearet yang ada. Secara default, level mereka tinggi dan mereka dibedakan di setiap bidang. Contoh utama adalah 4 ketua bengkel, grup Red Phoenix, Sua, dan Han Seokbong. Selain itu, sudah waktunya untuk menyirami taman. Aku harus bergegas. Jangan khawatir, Yang Fei sudah menyiramnya. Makanan ringan Pangeran Lord belum selesai. Jangan khawatir, aku sudah membawakannya kue buatan sendiri, yang dibuat oleh Yang Fei. Aku dalam masalah besar. Besok adalah hari pembersihan, tapi aku tidak dapat menemukan persediaannya. Jangan khawatir, Yang Fei sudah memikirkan semuanya. Pengawal Pangeran Lord, Sir Cakli telah meminta cuti, karena sakit punggung. Aku akan memanggil Jut, yang sementara akan bertanggung jawab. Tidak, Sir Cakli menarik permintaan itu. Nyeri punggungnya hilang, setelah Yang Fei memijatnya. Yang Fei. Yang Fei. Pelayan super. Itu adalah nama panggilan yang melekat pada Yang Fei. Teknik tangan Grid. Tidak, setelah pindah ke kerajaan Overgearet, dia benar-benar sangat fleksibel. Itu mungkin, karena dia harus menghidupi keluarga besar sendirian. Dia mampu mengatasi situasi apapun, dan menjadi pelayan senior yang mewakili istana Overgearet. Dia dari rakyat jelata dan menjadi pelayan kerajaan. Aku akan mengabdikan diriku lebih banyak lagi. Yang Fei sangat termotivasi. Mampu memamerkan semua keterampilannya, adalah panggilan baginya. Ini seperti surga dibandingkan dengan bekerja di restoran Idan. Jika aku bekerja keras, suatu hari Raja Grid akan. Bagaimana dengan ayah? Datanglah padaku di malam hari seperti masa lalu. Di malam hari. Pijat, kiyak. Yang Fei memerah saat dia menyebarkan imajinasinya. Dia terlambat menyadari dan menjerit. Penyebabnya adalah bocah 5 tahun yang berdiri di sampingnya. Rambut hitam dan hidung tinggi menyerupai ayahnya. Di sisi lain, mata yang menyerupai ibunya, berwarna biru seperti langit. Matanya lembut. Wajah itu bentuk oval yang sempurna. Itu adalah wajah kecil yang menakjubkan dengan hidung dan mulut itu. Pangeran Lord. Benar sekali. Bocah yang tersenyum yang matanya bersinar seperti lentera adalah Lord. Seperti biasa, dia dipenuhi minyak dan kotoran. Sungguh luar biasa, jika dia adalah pangeran kerajaan. Itu tidak bisa dihindari, karena dia bekerja di ladang di pagi hari, melakukan seni bela diri di sore hari, dan bisnis kerajaan di malam hari. Halo Yang Fei. Petik 2. Ekspresi cerah. Yang Fei asyik dengan kecantikan Lord dan tertegun sejenak. Keindahan Lord begitu sempurna dalam segala hal. Bahkan Yang Fei yang hebat pun, takjub. Ini terlepas dari kenyataan, jika dia baru berusia 5 tahun. Lord mengajukan pertanyaan polos kepada Yang Fei yang menatap. Apakah ayah memijat Yang Fei setiap malam? Apakah bagus? Tidak. Itu hanya beberapa kali di masa lalu. Itu belum terjadi, dalam beberapa tahun terakhir. Itu hanya pijatan normal. Tapi, apa yang dirasakan Yang Fei berbeda. Karena itu, dia merasa bersalah karena suatu alasan. Dia tidak bisa menyangkalnya sepenuhnya. Senyum aneh muncul di wajah Lord. Kepolosan menghilang seolah terhanyut. Dia merasa lebih seperti paman licik daripada anak laki-laki berusia 5 tahun. Ajari aku bagaimana cara memijat. Aku ingin memberikan pijatan pada temanku. Petik 2. Aku akan merahasiakannya dari ibu. Ya, haruskah kita pergi ke kamarku? Lord tersenyum lagi, seolah dia tidak tahu apa-apa. Yang Fei, yang dikenal selalu tenang dan impersonal, tidak bisa menahan rasa malu di hadapan Lord. Lord sedang menikmati reaksinya ketika sebuah suara terdengar. Raja Grid telah kembali. Pangeran Lord, tolong ganti baju dan sapa Raja. Suara yang terdengar dari langit-langit datang dari Shadow King, Kasim. Karena situasi dengan kekaisaran menjadi gelisah, dia mengabdikan dirinya untuk mengawal Lord dan menyerahkan kepemimpinan Overgearet Shadows kepada Faker. Ayah. Wajah Lord cerah. Dia senang bisa bersatu kembali dengan ayahnya, yang sangat ia hormati dan cintai di dunia. Dia benar-benar terlihat seperti anak kecil, ketika ini terjadi. Bab 714. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Di mana salahnya? Baru-baru ini, kekhawatiran Kasim semakin dalam. Itu karena, Pangeran Lord sangat jahat pada usia 5. Tindakannya secara bertahap menjadi jahat. Apakah itu memprihatinkan? Ya itu. Jika Lord adalah anak normal, sifat dengkinya tidak akan menjadi masalah. Apa yang berumur 4-8 tahun yang tidak berlaku? Lord sama dengan anak-anak pada usia yang sama. Masalahnya adalah jika Lord itu tidak normal. Kecerdasan bawaannya cukup luar biasa untuk dipahami ketika diajarkan, dan bakatnya cukup luar biasa untuk beradaptasi dengan cepat ke bidang apapun.
Melihatnya, Kasim yakin jika Lord akan menjadi legenda di masa depan. Apakah hanya itu saja? Dia bahkan memiliki kekuatan. Itu adalah masalah serius bagi orang yang begitu pintar dan berpengaruh, untuk memiliki sifat dengki. Lihatlah apa yang terjadi sebelumnya. Dia memiliki Yang Fei di tangannya dan Yang Fei tidak dapat melawan, hanya karena Lord adalah seorang pangeran. Itu masih di tingkat lelucon. Tapi, bagaimana jika Lord menjadi penjahat? Lelucon seorang pangeran dapat merusak kehidupan seseorang. Shadow King telah melakukan pembunuhan sebagai urusannya, dan tahu sisi gelap dunia. Dia melihat berapa bahaya dari kekuatan bengkok itu. Aku bekerja keras untuk pendidikan emosinya. Tapi, Kasim bukan satu-satunya guru Lord. Petani legendaris Piaro, Sagestic, Blacksmith Han, dan kadang-kadang Paus Damian. Semua mengajar Lord. Mereka semua mencoba menanamkan cara berpikir yang benar ke dalam Lord. Piaro mengajarinya cara memahami pikiran petani dan tentara, Stick mengajarkan kepadanya pengertian moral dari seluruh spesies, Han semangat sederhana seorang pengrajin, dan Damian semangat tentang iman. Namun demikian, Lord secara bertahap menjadi terdistorsi. Ini masalah serius. Kasim telah mulai menjaga Lord, setelah dia dilahirkan. Dia tidak lagi mengakui Lord, sebagai cara melawan kekaisaran dan menganggap Lord sebagai anaknya sendiri. Itu sebabnya, dia lebih khawatir. Namun, dia tidak punya ide tentang bagaimana memperbaiki karakter Lord yang bengkok. Untungnya, kekhawatirannya cepat teratasi. Hah? Apa, Lordku? Apakah kamu menderita karena belajar hari ini? Raja Grid kembali dari perang. Dia melihat keringat dan kotoran pada Lord, dan dengan cemas memeluknya. Bagus untuk belajar keras. Tapi, aku lebih suka kamu berteman dengan orang banyak dan bermain-main. Lord masih muda. Kamu tidak harus hidup dengan tanggung jawab yang berlebihan. Ayah. Mata Lord memerah, saat dia dipeluk oleh Grid. Jenius terbaik di benua ini, satu-satunya penerus kerajaan Overgearet, keturunan legenda, Del. Lord memiliki harapan jutaan orang kepadanya sejak ia dilahirkan, dan selalu dipaksa untuk memenuhi harapan ini. Itu selalu membuat stres. Dia merasa dendam, jika dia terlalu banyak bekerja hanya karena ayahnya dan bakat alaminya. Tapi, Lord tidak dapat mengungkapkan hal ini kepada siapapun. Dia takut mengecewakan orang-orang di sekitarnya, dan tidak ingin mempermalukan ayahnya yang hebat. Namun, pada saat ini, aku akan bahagia, jika Lord sehat dan bahagia. Aku ingin Lord membuat banyak teman baik daripada sendirian. Akan lebih bagus, jika Lordku selalu bahagia, dan membuat orang lain bahagia. Petik 2. Ayah yang paling dihormati dan pengasih di dunia ini, mengungkapkan hatinya. Kuok. Lord membenamkan wajahnya di dada Grid dan menggigit bibirnya. Dia berusaha menahan diri untuk tidak menangis. Pada usia 5 tahun, Lord mulai condong dari bebannya. Bocah laki-laki ini sedang beraksi bersama hari ini. Ayah, aku akan belajar lebih keras mulai hari ini dan seterusnya. Aku tidak akan membuat orang lain malu. Aku akan menjadi orang yang hebat seperti ibu. Bau besi dari lengan ayahnya terlalu bagus. Perasaan tangan ayahnya yang besar dan kasar membelai kepala membuat Lord merasa senang. Lord nyaris tidak berhasil menahan air matanya dan tersenyum. Kasim tersenyum hangat dari tempat dia menyaksikan dalam bayang-bayang. Aku tidak bisa mengisi peran ayah. Kamu aman. Kantor Grid. Lowell datang untuk melihat Grid. Dia masih asing dengan pemandangan Grid yang berbisik pada Lord di tangannya. Bukankah beberapa bulan yang lalu, Grid mencoba untuk mengajarkan segalanya kepada Lord? Grid tertawa getir. Setiap kali aku melihat anak muda yang berkeringat, aku teringat pada Sehi. Maksudmu Ruby? Iya. Seorang anak yang menerima harapan orang tua mereka, karena kakaknya yang mengerikan. Sehi pergi ke semua jenis akademi swasta, dan akan pulang larut malam. Grid tahu betapa sulitnya itu. Tidak ada alasan untuk terlalu banyak bekerja, hanya karena seseorang berbakat. Iya, dia membutuhkan tingkat pendidikan minimum sebagai pangeran, tapi... Petik 2. Bukannya aku tidak mengerti pikiranmu. Tapi, Pangeran Lord akan menjadi kekuatan terbesar di masa depan kerajaan Overgearet. Menghentikan pendidikan yang berbakat, akan secara langsung mengarah pada melemahnya kekuatan kerajaan Overgearet. Apakah aku harus bergantung pada putraku? Kali ini, aku telah memperoleh stat political power. Aku akan berusaha lebih keras. Jadi, mari kita berhenti meletakkan beban pada Lord. Petik 2. Grid berusaha menjadi lebih bertanggung jawab sejak Braham pergi. Pada saat ini, dia menyadari, jika dia belum mencoba yang terbaik. Dia memutuskan untuk melakukan lebih banyak lagi. Sudahkah kamu memutuskan strategi untuk menyerang kota vampir? Bos bernama yang tidur di kota vampir, menjatuhkan item terbaik. Itu penting untuk meningkatkan kekuatan kerajaan Overgearet, dengan menduduki kota-kota vampir. Iya, aku telah mengecualikan kota kedua, yang diyakini mengandung Mary Rose dan kota pertama, yang diperkirakan memiliki tingkat kesulitan tertinggi, dari daftar serangan. Kita akan menghapus 7 kota yang tersisa secara berurutan. Anggota kelompok Raid. Sebuah parti akan dibentuk dengan Yang Mulia dan anggota Viscount. Anggota Viscount termasuk anggota teratas dari Sedekah Guild, Jishuka, Pon, Regas, Del.
Ada juga Pixwood, Euphemina, Chris, dan Katz. Itu bagus. Pada awalnya, aku berpikir untuk memasukkan lebih banyak orang dalam party itu. Tapi aku pikir, perlu peningkatan kekuatan secara keseluruhan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kekaisaran gagal menghancurkan Valhalla, dan penyebab kegagalan ditempatkan pada keturunan Unbeatable King. Saat ini, mereka takut untuk mendekati Valhalla, dan mungkin memutar ke kerajaan Overgearet terlebih dahulu. Lowell berpikir, akan lebih baik untuk meningkatkan kekuatan kerajaan Overgearet. Jika player kemajuan ketiga tidak tumbuh sekarang, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Knight nomor tunggal. Aku pikir, akan lebih baik untuk fokus pada meningkatkan anggota tingkat tinggi, dalam persiapan untuk melawan kekaisaran. Grid telah secara langsung menyaksikan keterampilan para Knight nomor tunggal dan setuju. Itu benar. Khususnya, pertumbuhan Chris, Vaker, dan Regas diperlukan. Jika mereka menjadi lebih kuat dari sekarang, mungkin mereka bisa bertarung 1 lawan 1 dengan seorang Knight nomor tunggal. Grid mengangguk dan Lowell menambahkan. Ah, Ruby dan Sexy Skullgirl juga akan pergi bersamamu. Apakah mereka punya waktu? Keduanya memutuskan untuk fokus pada Satisfy daripada studi mereka. Ya. Grid merasa kasihan pada para vampir. Dan pada saat ini, kemalangan Grid dipicu. Petik 2. Kuburan Nasional Ibu Kota Kekaisaran, Titan. Red Knight berkumpul di tempat para penguasa kerajaan sedang tidur. Mereka mengenakan pakaian berkabung hitam. Itu untuk menghormati rekan-rekan mereka yang tewas dalam perang melawan Valhalla. Hening. Pakaian hitam itu membuat kulit putihnya lebih terlihat. Mercedes menundukkan kepalanya dan semua orang mengikutinya. Tuan Lorex, aku pasti akan membalaskan dendammu. Kalau dia, aku tidak akan melupakan pengorbananmu. Petik 2. Red Knight mulai terisak. Rasa sakit memenuhi dada mereka. Namun, pemimpin mereka Mercedes diam dan tidak menangis. Perannya tidak berbagi dalam kesedihan, tapi untuk membalas dendam. Bersiaplah untuk pergi. Setelah pemakaman, Mercedes menerobos duka berat dan memberi perintah kepada ajudannya, Sky. Pada saat ini, jendela kues muncul di depan Sky. Pembalasan darah. Kesulitan, SSS. First Knight Mercedes ingin menghormati rekan-rekannya yang telah meninggal. Dia bertekad untuk pergi ke Valhalla dan menemukan keturunan Unbeatable King untuk membunuhnya. Sebagai ajudan Mercedes, Anda memiliki kewajiban untuk bertindak dengannya dan membantunya mencapai tujuannya. Clear Conditions. Kematian keturunan Unbeatable King. Quest Reward. Bergabunglah dengan Red Knight. Setelah bergabung dengan Red Knights, Anda akan mendapatkan manfaat seperti peningkatan statistik dan skill baru. Kegagalan quest. Level -5. Akhirnya, dia adalah player pertama yang menerima kesempatan untuk menjadi Red Knight. Sky yang ambisius hanya bekerja untuk saat ini. Naiki tangga langkah demi langkah. Suatu hari, dia akan menjadi ksatria nomor tunggal dan berdiri berdampingan dengan Mercedes. Kalau begitu, aku akan menjadikanmu gadisku. Senyum jelek muncul di wajah Sky. Tatapannya menyapu leher putih Mercedes. 3 saudara telah meninggal. 9 keturunan langsung Shizo Briace. Di antara para vampir, mereka memiliki kekuatan transenden, tapi berada di bawah kutukan kemalasan. Mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka dengan tidur. Mereka terlambat menerima berita jika Elphinstone, Tiramet, dan Latina telah meninggal. Aku tidak tahu tentang Tiramet dan Latina. Tapi, aku tidak bisa mempercayai Elphinstone. Earl Elphinstone. 9. Tidak, jika Braham dimasukkan, maka Elphinstone adalah salah satu anggota teratas di antara 10 keturunan langsung. Tapi, untuk dibunuh oleh manusia. Apakah itu salah satu legenda yang dikabarkan? Orang-orang seperti Muller. Bukankah sudah beberapa ratus tahun? Muller dan legenda lainnya sudah lama mati. Lalu siapa yang membunuh Elphinstone? Kuoh. Drurul. Keturunan langsung berkumpul setelah ratusan tahun. Selain Duchess Marie-Rose dan Marquis Fenrir, semua keturunan langsung yang berkumpul di satu tempat mulai tertidur. Itu adalah kutukan kemalasan yang menakutkan. Bab 715. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Ada total 15 kota vampir. Overgearet Guild sudah menaklukkan kota 10-15. Para bos yang melindungi setiap kota adalah True Blood Vampire atau Direct Vampire. Semua orang di sini telah menghadapi True Blood Vampire beberapa kali, kan? Petik 2. Pintu masuk ke kota ke-9. Pengarahan Lowell dimulai sebelum mereka masuk. Direct Vampire adalah bos super bernama. Setelah terbunuh, mereka tidak akan respawn lagi. Sebaliknya, True Blood Vampire akan muncul sebagai bos. Chris mengangguk. Sejak mengambil alih sebagai penguasa Reidan, aku telah memburu True Blood Vampire sebanyak 53 kali. Mereka semua bos bernama dan kuat. Petik 2. 53 kali. Kamu telah menyerang kota 53 kali, hanya dalam 3 bulan. Pon kagum,
ketika mendengar kata-kata Chris. Dia tahu seberapa tinggi kesulitan kota vampir itu. Kecuali Grid bersama mereka, butuh setidaknya 3 hari untuk menangkap satu kota sekali. Tentu saja, ini adalah cerita, ketika para anggota puncak mengadakan party. Chris dengan sederhana menanggapi Pon. Ini berkat tindakan kaptenku. Five Captain dari Giant Guild. Mereka adalah talenta terbaik, termasuk swordsman peringkat 1 Zirkan. Mereka sebanding dengan pemain top dari Sedekah Guild. Jika kita mengadakan party dengan mereka, akan lebih mudah untuk menaklukkan kota-kota. Pon yang yakin itu mengangguk. Bukankah Chris berburu sendirian sebelumnya? Petik 2. Grid adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Pon kaget. Ham. Chris batuk dan menjelaskan. Hari itu, aku secara khusus menantang diriku sendiri. Hingga saat itu, aku selalu bersama para kapten. Aku membangun pengetahuanku, dan mampu menantangnya sendiri. Tidak, berhenti. Kamu tidak harus menjadi sangat perhatian. Pon memotong kata-kata Chris. Ada celah besar di antara kita. Aku akan mencoba mempersempit celah dalam serangan ini. Chris berada di peringkat pertama dan Pon peringkat ke-7 saat ini. Dia tidak berpikir, dia kurang begitu banyak. Kata-katanya yang provokatif merangsang Chris. Aku akan menantikannya. Chris menyadari, betapa dia telah tumbuh. Dia belum pernah menang melawan Jisuka, Regas, dan Pon selama masa LTS. Sekarang, posisi mereka terbalik. Mata Regas menyala saat dia melihat kedua orang itu. Aku berharap melihat Direk Vampire. Ini akan sangat menyenangkan. Regas selalu merindukan pertarungan dengan yang kuat. Petik 2. Apa yang menyenangkan? Itu akan mengerikan. Vaner mendecakkan lidahnya. Dia gugup, karena dia pernah mengalami pertempuran dengan Direk Vampire. Pada titik ini, Elphinstone akan sebanding dengan Belial. Monster juga tumbuh. Sama seperti player Satisfy yang naik level seiring berjalannya waktu, level monster juga naik secara signifikan. Setelah dia mengingat kehadiran Elphinstone di masa lalu, dia tidak akan terkejut, jika Earl saat ini sekuat Belial beberapa bulan yang lalu. Lowell mengangguk. Itu alasan yang masuk akal. Mulai sekarang, Direk Vampire yang kita temui akan sulit. Tapi, Suuk. Lowell memeriksa anggota Overgearet. Raja Overgearet Grid, Chris peringkat 1, Archer ahli Jisuka, Dewa pembunuh Vaker, Asura Regas, White Knight Pon, Botak berkepala Vaner, Blood Warrior Cats, Ledakan kekuatan Euphemina, Paladin Toban, Pixwood, Huroi, Del. Orang-orang terbaik yang layak dipuji dikumpulkan bersama. Ada juga Saintes Ruby yang memiliki kemampuan penyembuhan terkuat, dan Saintes, Night Sexy Skullgel yang melindunginya. Bahkan, jika kita bertemu Belial lagi, kita tidak perlu takut dengan semua anggota di sini. Meskipun kehadiran Yura akan menyenangkan. Yura. Sudah beberapa bulan sejak Grid melihat Yura. Wajah cantiknya seperti obat, dan dia terkadang sangat merindukannya. Yura masih belum kembali dari neraka. Ya, aku belum bisa berkomunikasi dengannya. Aku menantikan saat dia kembali. Berbeda dengan Grid yang tersenyum. Dia harus kembali sebelum kompetisi nasional. Pixwood khawatir. Kemudian, stamina kami sudah pulih. Saintes Ruby dan Saintes, Night Sexy Skullgel melaporkan. Mereka baru saja mencapai level 200, sehingga mereka kelelahan dari melintasi gurun Raiden. Baik. Grid mengangguk dan bangkit. Kemudian, dia memimpin dengan peringkat tertinggi di belakangnya. Ini adalah Overgearet Guild. Oh. Ayo pergi. Mereka adalah orang-orang dengan kebanggaan tertinggi. Bahkan, peringkat 1 Chris bersedia dan senang mengikuti Grid. Mereka semua mengakui Grid sebagai yang terbaik. Itu sejak saat Grid tidak dikenali oleh dunia. Kota Vampir ke-9. Kapan Earl Grey kembali? Aku rasa, dia tidak akan kembali. Petik 2. 1 tahun yang lalu, Tuan Kota ke-9 dan keturunan Shizo Briace, Earl Grey telah meninggalkan kota. Dia pergi untuk pertemuan, singkat, dan mengatakan dia akan kembali. Namun, dia masih belum kembali. Para vampir di kota ke-9 setengah menyerah. Kutukan kemalasan memiliki efek yang lebih kuat pada vampir peringkat teratas. Para vampir kota ke-9 tahu, jika Earl Grey tertidur selama pertemuan dan tidak akan bangun selama beberapa dekade. Apa yang akan terjadi, jika manusia yang membunuh Earl Elphinstone menyerang pada titik ini? Pada waktu itu, kita harus meminta True Blood Vampire keluar. True Blood Vampire. True Blood Vampire. Vampir yang dibuat oleh Direk Vampire. Mereka memiliki kebanggaan tinggi. Secara khusus, Earl Grey lebih baik daripada Earl Elphinstone. Sehingga mereka percaya, jika mereka dapat menghentikan invasi musuh. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pada saat itu, penyusup muncul di kota, seolah-olah untuk membuktikan kepercayaan itu. Sekitar 20 manusia telah masuk. Manusia gila. Menyerbu kota kita dengan sejumlah kecil orang. True Blood Vampire yang adalah penjaga kota ke-9. 3 dari mereka nyaris tidak bisa mengantuk dan bangkit dari peti mati. Syah. Daging vampir menyebar menjadi asap dan terbang melintasi kota tempat sinar matahari tidak masuk.
Kemudian, mereka di sana. Sudah berapa lama, sejak aku mencium darah manusia? Makan malam, makan malam. Kihahaha. Para True Blood Vampire menemukan para pengganggu dan mendapatkan kembali tubuh aslinya. Mata merah mereka mengawasi dari langit, dalam posisi seorang pemburu. Manusia yang dikelilingi oleh ratusan vampir adalah mangsa yang baik. Vampir yang makan dulu, akan menjadi pemiliknya. 3 True Blood Vampire yang bersemangat turun ke tanah. Itu cukup cepat untuk melampaui kecepatan konyol dari seekor Griffon yang turun untuk merebut mangsa. Biasanya manusia tidak bisa mengikuti dengan mata mereka. Sukakak. Uok. Mengintip. Para True Blood Vampire dengan cepat turun dan menyerang manusia dengan cakar, sihir, dan senjata mereka. Manusia mengubur kepala mereka di lantai yang dingin tanpa menyadarinya. Para True Blood Vampire percaya dan tersenyum dingin. Namun, kuajak. Kuak. Keok. Hah. Mereka yang wajahnya di lantai dingin bukan manusia, tapi True Blood Vampire. Mereka semua diserang tanpa disadari dan jatuh ke tanah. Apa? Teknik. Para True Blood Vampire yang bingung mengangkat tubuh mereka. Petik 2 tanda seru petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. 3 kilatan cahaya yang tajam bergerak diam-diam dalam kegelapan. Pada saat yang sama, darah naik dari belakang True Blood Vampire. Dewa pembunuh, Faker. Meskipun memiliki kelas normal, dia adalah master kecepatan yang menang melawan Sun Great Black. Skill Assassination tingkat masternya, mengerahkan kekuatan maksimum, karena keterampilan kontrol yang indah. Kuak. Kuk. Mereka merasakan sakit di leher. Para True Blood Vampire memahami situasinya terlambat dan menjerit. Saat mereka menyadari keberadaan Faker, skill Assassination Faker sudah terangkat. Kuarururuk. Seorang pria dengan mata dingin muncul di kegelapan. Tidak ada rasa takut di wajahnya meskipun berdiri sendirian di antara 3 True Blood Vampire. Itu sudah cukup untuk mengganggu para True Blood Vampire. Kamu gila. Manusia sialan. Kamu sialan. Karena serangan mendadak Assassins itu, kemarahan True Blood Vampire menembus langit. Perasaan mereka tampak jelas dalam serangan mereka. Peng. Kuang. Sihir brilian yang diarahkan pada Faker. Para True Blood Vampire berencana untuk membantai para pembunuh di depan mereka, dan kemudian pada manusia bertarung melawan para vampir di belakang. Tapi, rencana mereka tidak berhasil. Pembunuh itu sangat cepat sehingga 70% dari bombardir sihir terjawab. Pakmas Swordsmanship. Kekuatan itu cukup untuk mengingatkan mereka akan sihir Earl Grey. Itu karena aura yang kuat. Linked Kill Wave Pinnacle. Cukakakakak. Pajijijik. Kurururung. Oke. Kuak. Hai. True Blood Vampire. Selama Direk Vampire tidak ada, mereka adalah ketua para vampir. Mereka lupa tubuh mereka dan menjerit mengerikan. Mereka malu dengan rasa sakit yang akut. Manusia-manusia ini. Mereka sudah siap. Setelah mereka terkejut oleh si pembunuh, seorang yang kuat menyerang. Memang, manusia itu pintar. Saat True Blood Vampire nyaris tidak menahan rasa sakit dengan menggunakan ketahanan unik spesies untuk melakukan serangan balik. Orang tuamu adalah sampah. Kamu malas dan tidak peduli tentang makan, hanya tidur saja. Apa? Seseorang meneriakkan kebenaran yang tidak dapat disangkal, dan pembelaan para True Blood Vampire yang gelisah jatuh. Pada saat ini, 1000 ton sword. Rail Spear. Fly Up. Drawing Sword, padamkan. Itu adalah keterampilan dari anggota tim yang paling kuat, setelah mereka menerima buff dari Overgeared Guild. Kuaek. Kota vampir ke-9 ditaklukkan hanya dalam waktu 2 jam. Party, ayo dapatkan loot. Telah berhasil merebut kota vampir ke-9. Pemimpin party, Grid, telah memperoleh cincin vampir intermedia. Pemimpin party, Grid, telah memperoleh Elixir of Strength. Pemimpin party, Grid, telah memperoleh 21 batu peningkatan senjata. Level anggota party, Ruby, telah meningkat. Level anggota party, Sexy Skullgirl, telah meningkat. Petik 2. Aku tidak perlu melakukan apapun. Toban dan Vanner, tanker party, merasa terisolasi. Itu karena, vampir mati tanpa memberi mereka kesempatan untuk menahan monster. Mereka hanya diam dan makan XP. Itu seperti makan gratis.